Baik, kita akan mulai. Seluruh warga SMA Negeri 5 yang saya cintai, pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah pesan moral tentang bagaimana membalas kebaikan kepada kejahatan. Ada satu kisah seorang pria kulit hitam lahir pada tahun 1918, terlahir dari orang tua yang sederhana dan dibesarkan dengan begitu sederhana. Ketika sedang berada di bangku pendidikan, dia melalui semuanya sama seperti anak-anak seumuran dia. Namun ketika dia beranjak pemuda, ada satu gairah yang lahir dari dalam dirinya ketika dia melihat bahwa ada ketidakadilan yang ada di sekelilingnya. Orang-orang yang memiliki kulit hitam tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka dikucilkan, mereka didiskriminasi, pelayanan-pelayanan publik di tempat dia berada tidak dapat dinikmati oleh orang-orang tersebut. Maka lahirlah satu rasa untuk membuat sebuah gerakan. Dia berkumpul dengan beberapa temannya untuk mengkritik apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Semua gerakan yang dia lakukan bersama-sama dengan temannya berujung dia ditangkap dan dia dipenjara. Dan anak ini dia dipenjara beberapa kali. Tapi ketika dia keluar, dia melanjutkan sekolah. Dia masuk penjara, ketika dia keluar dia melanjutkan sekolah. Sampai pada satu titik dia mendapatkan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman seumur hidup. Tapi karena ketika dia ada di penjara dia berlaku baik, sekalipun para petugas penjara menghajar dia habis-habisan, membuang kotoran kepada dia, makanan yang dia makan itu dikencingi oleh para sipir penjara, dia tidak melawan, dia tidak memberikan reaksi apapun. Sampai pada satu waktu, karena dia memiliki perilaku yang baik di penjara, dia dikeluarkan. Dan apa yang terjadi ketika dia keluar, orang-orang yang ada di negara itu menjadi kagum atas dirinya. Mereka menggendong dia, mereka mengangkat dia arak-arakan di sepanjang jalan ibu kota. Dan pada saat itu masyarakat menuntut agar supaya si orang ini menjadi pemimpin dari negara itu. Dan singkat cerita, orang ini menjadi presiden. Dan ketika dia menjadi presiden, ada satu momen di mana dia pernah pergi ke sebuah restoran. Dia pergi bersama-sama dengan para ajudannya, dengan para tentara menjaga dia. Ketika dia sedang menikmati makanan di sebuah ruangan paling pojok, dia melihat bahwa ada seorang yang duduk sendirian dengan lusuh menikmati makanannya yang seadanya, dan dia memanggil orang ini. Orang ini gemetaran, orang ini takut, orang ini cemas. Maka dia menyuruh ajudannya untuk memanggil orang ini. Orang ini duduk di sampingnya dan dia berkata bahwa marilah makan bersama-sama dengan saya. Apakah kamu mengingat saya? Orang ini berkata bahwa benar, saya mengingat Bapak. Dengan bahasa yang gugup, bahasa yang terbata-bata, dia meminta maaf kepada si presiden ini. Anda tahu siapa presiden ini? Dia adalah Nelson Mandela. Dan orang yang dia panggil untuk mengajak makan bersama adalah sipir penjara yang pernah mengincingi makanannya dia, pernah menyiksa dia di dalam penjara, pernah mencambuk dia di dalam penjara. Maka setelah mereka makan, ajudannya berkata kepada presiden ini, "Bapak Presiden, kenapa Bapak tidak menyuruh kami untuk menangkap orang ini dan menjebloskan dia ke dalam penjara?" Nelson Mandela berkata bahwa untuk apa saya memimpin negara dengan melahirkan dendam dan kepahitan yang pernah saya alami bertahun-tahun. Lebih baik saya melemparkan kebaikan kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada saya. Pesan moral pada hari ini yang saya ingin berikan kepada kita semua, seluruh warga sekolah. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tidak perlu kita harus membalas dengan kejahatan. Karena justru ketika kita membalas dengan kejahatan, maka lahirlah permasalahan yang baru.
Setiap agama atau nabi atau Tuhan yang kita percayai juga tidak pernah membalas seorang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhir kata, biarlah hari ini kita boleh menebarkan kebaikan kepada satu dengan yang lain ada di sekeliling kita. Cukup berikan senyum, cukup sapa, cukup mengucapkan terima kasih, dan saya percaya bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang akan membekas kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selamat mengikuti ujian, sukses selalu.